Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 27 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya ingin mengetahui bagaimana analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin, dan selamat bagi kalian semua yang sudah open posisi sell yang dimana targetnya itu sampai ke 1900. Jadi congratulations, selamat bagi teman-teman semua, karena kalau dilihat di sini ini merupakan bisa dibilang salah satu profit terbesar ya, karena kalau dilihat penurunan daripada XAU/USD kemarin ketika dia break di bawah 1915 adalah sebesar 150 poin. Dengan stop loss kemarin hanya 50 pip, berarti risk reward rasionya adalah 3. Jadi siapa di sini yang kemarin ada open posisi sell di bawah 1900? Mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Karena ini juga salah satu salah satu pergerakan market yang bisa dibilang jarang terjadi. Jarang terjadi dalam artian market kemarin itu lagi baik-baiknya ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa saya bilang market itu lagi baik-baiknya? Karena yang pertama, seperti yang sudah saya bilang, harga itu pasti akan mantul ketika kena 1910. Kenapa harga itu bisa mantul? Karena di sini ada yang namanya zona demand kecil ya. Zona ada demand kecil. Inilah zona demand ini sebenarnya tidak saya gambar. Kenapa? Karena 1915 itu lebih kuat dibandingkan dengan 1910. Jadi ketika 1915 lewat, walaupun ada halangan di 1910, ini halangan tidak akan kuat. Oleh karena itu kemarin saya hanya bilang harga akan berhenti di 1910 sebelum akan naik lagi dan bisa turun sampai ke 1900. Dan benar aja, kemarin harga berhenti di 1910. Di 1910 ya, di 1910 harga itu bantul ya kan. Ini saya geser ya. Nah, ini kan di 1910 nih. Di 1910 harga itu mantul dan meretest 1915 untuk yang kedua kalinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di time frame 1 jam kita sudah benar-benar ada penutupan di bawah 1915. Ini di jam 10 pagi WITA. Berarti pada saat saya posting videonya itu harga ternyata sudah langsung break di bawah 1915, dan 3 jam kemudian harga itu meretest 1915. Jadi siapapun yang sell kemarin jam 1 siang ataupun jam 12 itu sudah open posisi ya kan, dan sudah mendapatkan profit sampai ke 1910. Mungkin ada yang keluar di 1910 ya kan, karena seperti yang sudah saya bilang, harga akan memantul di 1910. Mungkin ada yang keluar ya, mungkin aja. Dan kemarin di jam 4 sore harga itu masuk ke 1915 lagi sekali untuk meretest yang kedua kalinya. Inilah yang saya katakan kenapa market itu lagi baik-baiknya ya. Karena kalau dilihat ini bisa dibilang jarang ya, jarang terjadi harga itu ketika break suatu level kuat, dia melakukan retest sebanyak 2 kali. Ya, bisa dibilang jarang. Jadi kemarin itu memang market lagi baik-baiknya. Jadi kemarin bagi teman-teman yang ketinggalan kereta sesi pertama, bisa ikut sesi berikutnya. Dan benar aja ketika dia retest 1915, harga kemudian langsung drop secara signifikan, turun sampai ke 1900. Oke. Berarti kita sudah clear ya. Bagi teman-teman yang masih hold ya, mungkin ada teman-teman yang masih hold open posisi sell-nya ya, silahkan dimajukan aja SL-nya ya. SL plus di angka 1910 lah setidaknya ya. Di 1910 SL plus ataupun di 1905 paling ekstrim. Ya, ataupun mau keluar setengah atau mau keluar semua dipersilahkan, it's okay ya. Karena kalau dilihat sekarang harga berada di area key level selanjutnya, yaitu di angka 1900.
Ingat, di level di 1900 adalah patokan untuk kita bisa melihat apakah bearish ini memang benar-benar mengendalikan market atau akan dibalikan oleh kekuatan bullish. Ya. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat kemarin, walaupun berita yang keluar itu buruk, ya kan? Consumer confidence ternyata turun menjadi 103 dan penjualan properti itu menurun dari 739 menjadi 675. Walaupun di sini itu datanya merah, ya kan? Consumer confidence turun, lalu penjualan rumah baru ataupun penjualan properti itu mengalami penurunan, tapi apa yang terjadi? Harga turun. Tidak peduli berita. Jadi bayangkan jika ini hasilnya hijau. Jika ini hasilnya hijau, saya nggak akan expect harga akan berhenti di 1900. Saya rasa harga akan otomatis jebol di bawah 1900. Karena sekali lagi mungkin teman-teman ada yang ingat apa yang sudah saya katakan pasca The Fed ataupun pasca FOMC hari Kamis minggu lalu. Itu sudah saya katakan bahwa untuk jangka panjangnya orang-orang akan lebih memegang untuk indeks dolar. Dan itulah mengapa sejak dari FOMC meeting, ya, sejak hari Kamis tanggal 21 kemarin, harga terus mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan sekarang berada di titik ekstrim di harga 1900. Untuk hari ini, hari Rabu, secara berita kita cuma ada satu, yaitu tentang durable goods dan core durable goods order aja. Untuk dari segi durable goods order diperkirakan sih membaik dari -5 ke -0,5. Untuk core durable goods sendiri diperkirakan akan turun sedikit dari 0,4 ke 0,2. Ini sih saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh ke market, ya. Untuk hari ini, kemana arah pergerakan XAU selanjutnya? Jika teman-teman ingat apa yang sudah saya katakan dari dari September tanggal 12 atau nggak September tanggal 14 gitu kan, ada saya bilang bahwa market itu membuat Quasimodo, pola Quasimodo, yang dimana di sini dia membuat higher high dan kemudian dia membuat lower low, sehingga pada saat harga masuk ke 1947 yang dimana ini merupakan area ideal daripada untuk ambil posisi sell di Quasimodo, harga kemudian turun. Dan kemarin juga sudah saya katakan ada yang namanya seperti Quasimodo, tapi di sini saya tidak bilang sebagai Quasimodo, ya. Kemarin kan ada saya bilang kasih contoh bahwa ini seperti Quasimodo, tapi sebenarnya ini bukan, karena kalau kita lihat di kiri, high yang ada di sini itu lebih rendah daripada yang di sini. Oleh karena itu ini tidak bisa dikatakan sebagai Quasimodo juga. Dan apalagi sekarang secara daily kita punya satu candle yang lebih rendah. Jadi kalau dilihat gerakan marketnya itu sudah seperti ini, ya. Nah, harga itu sudah membuat lower low dan sudah membuat higher low, lower high, maaf ya, lower low dan lower high. Jadi sekarang tinggal harga itu membuat yang namanya lower high baru sebelum bisa membuat penurunan lebih lanjut ke bawah. Nah, apakah potensi membuat lower high itu ada? Saya rasa ada. Ya, saya rasa ada, tapi tidak selamanya harga itu bisa membuat lower high sebelum membuat lower low baru. Bisa saja 1900 ini, ya, bisa saja 1900 ini itu bukanlah lower low baru. Bisa saja harga itu bisa terus turun untuk menciptakan lower low yang sebenarnya. Jadi kalau dilihat apakah harga itu bisa lanjut lebih turun? Bisa. Target selanjutnya adalah bisa sampai ke 1885. Ya, bisa sampai ke 1885 yang ada di sini. Karena kalau kita lihat di time frame M30, ini paling jauh ya. Ingat, paling jauh.
paling jauh bisa sampai sini. Karena kalau dilihat di sini ada yang namanya satu struktur demand di time frame M30. Ingat, ini paling jauh ya. Sekali lagi, ini paling jauh. Karena kalau dilihat dari 1900 sampai ke 1885 itu sejauh kembali lagi 150 pip. Jadi ingat, itu paling jauh. Dan ingat juga sekarang berada di key level yang sangat penting. Jika harga itu bisa break di 1900, sebenarnya ada potensi harga itu mantul ya. Ada potensi harga itu mantul yaitu di angka, kalau saya lihat itu di 1895 sepertinya ya. Karena kalau dilihat dari low di sini ya, coba taruh di 1895. Oh, oke, yang di sini ya. Berarti yang di sini. Berarti antara resisten dan support yang ada di sini bisa dipakai untuk sebagai area pantulan selanjutnya jika harga itu memang break dari 1900. Nah dia ya. Nah ini ya. Ini paling dekat nih. Ini di time frame H4 pun kelihatan sebenarnya ya. Time frame H4 pun di sini juga ada satu struktur demand kecil ya. Struktur demand kecil yang sebenarnya ini nggak begitu bagus sebenarnya. Tapi ya kita bisa pakai ini ya. Ini karena mepet ya. Jadi dia punya area support di sini di 1895 sampai ke 1896,50 ya. 96, oke, coba ke 97 ya. 97. Kalau kita lihat lagi, oke, ini bisa ya. Kita pakai yang di sini saja. Nah, berarti di 1897 sampai 1895. Jadi ini merupakan ini sih bukan demand sebenarnya. Ini sih bukan demand. Lebih tepatnya ini hanyalah sebagai support-support biasa saja. Ya, ini bukan untuk area demand untuk kita bisa nge-buy di sini. Karena ini kalau kita lihat secara histori, 1897 adalah sebagai area resisten sebelumnya yang ada di tanggal Agustus 17 dan juga di tanggal 18 Agustus kemudian 21 Agustus. Lalu selanjutnya 1895 menjadi resisten juga karena di tanggal 18 Agustus juga menjadi area resisten. Jadi untuk saat ini area demand terjauh ya, area demand yang bagus itu ada di 1885. Tapi harga itu saya rasa karena kalau kita lihat ya, karena kalau kita lihat besar ini kan kalau dilihat sideways ya. Historinya nih, history market dari ketika dia break 1900 ya kan. Ketika dia break 1900 harga itu tidak memberikan kejelasan kemana arahnya. Ya. Karena kalau kita lihat di sini harga ketika break 1900 berhenti di 1890 kemudian naik lagi, turun lagi dan kemudian bergerak sideways seperti ini. Bahkan ketika dia break di atas 1900 kemudian turun lagi. Jadi bisa dibilang ketika harga itu break di bawah 1900 banyak ada area support. Tapi support di sini hanyalah sebagai pijakan untuk memantul saja. Ya, hanya pijakan sebagai memantul, bukan area yang tepat untuk nge-buy. Karena secara candlenya juga di time frame H1 di H4 memang ada demand ya. Di H4 saya akui ada demand memang. Di H4 memang ada demand yang di sini ya. Ini demand kecil ya. Ini demand kecil ini. Jadi kalau mau harga berhenti saya rasa berhentinya sampai di 1897. Ini memang saya akui ada demand kecil di sini. Ya, ini merupakan rally base rally. Ini merupakan demand kecil yang bisa saya akui. Jadi walaupun di sini ada demand kecil, ingat key level selalu memegang peranan lebih penting untuk di XAU.
Jadi ketika 1900 lewat, walaupun ada zona demand di sini, saya rasa 1897 tidak akan kuat. Lebih baik menunggu harga itu turun sekalian sampai 1885 bagi yang ingin nge-buy. Karena di sini 1885 kita bisa melihat valid menjadi support dan kebetulan juga ada zona demand di M30. Ya. Jadi selama perbedaan dari 1900 sampai ke 1885, penurunannya itu lebih baik kita gunakan untuk ambil posisi sell nanti, bukan untuk ambil posisi buy. Ya, jadi kalau ingin ambil posisi sell di XAU untuk saat ini, ambil posisi sell saya rasa bisa ya, karena di M30 kita ada struktur supply kecil di sini ya. Di sini kita ada struktur area supply, jadi yang ingin ambil posisi sell ini tepat ya di 19.0 berapa ini ya, 19.05. Jadi di sini di 19.05,97 atau 19.06 lah bahasanya. Itu bisa dijadikan sebagai area demand untuk jika ambil posisi buy. Posisi sell, maaf, balik. Bisa seperti ini ya. Ataupun jika harga bisa melewati 1885 ya. Jika harga itu bisa melewati 1885 nih. Nih kalau dilihat lagi ya di H1. Jika harga itu bisa break di bawah 1885, kecenderungannya adalah harga itu 1895. Maaf ya. Jadi jika harga itu bisa break di bawah 1895, tendensinya ini akan cukup kencang turun sampai ke 1885. Jadi dari 1900 sampai ke 1895 itu saya rasa agak sedikit struggle ya. Mungkin akan ada pantulan-pantulan kecil di sini yang membuat kita bingung bagaimana sebaiknya open posisi ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, clearkan harga di bawah 1895. Jika ada meretest lagi sekali, itu bisa sebagai open posisi sell nanti. Jika memang harga itu bisa turun ya. Stop loss bisa ditaruh di atas 1900, take profit bisa disampai 1885. Ya. Jadi di sini untuk 60 pip stop loss dengan take profit 98 pip. Jadi saya lebih prefer untuk sell, bisa retest dulu 1905 atau sekalian clearkan harga sampai ke 1895. Penutupan yang kencang itu lebih bagus ya, karena kalau kita lihat daily momentumnya masih cukup keras ke bawah. Ini ada candle besar banget. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi analisa hari ini cukup panjang karena sekali lagi harga berada di key level di 1900 dan di bawah 1900 juga kebetulan ada area-area kecil yang supaya teman-teman tidak bingung nanti bagaimana ketika harga itu bisa break di bawah 1900. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.